Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam. Ini dari siapa nih dulu nih? Saya ini, Zikri dari Lingkar Faedah Penggenggam Cahaya. Gini Ustaz, sambil sharing nggak apa-apa ya Ustaz? Masya Allah ya. Jadi kemarin itu kan saya ceritanya gini, saya kan beraktivitas di sebuah remaja masjid di Surabaya. Kemudian saya itu alhamdulillah bisa ngajak teman untuk ikut di kepanitiaan gitu kan, di kepanitiaan kajian. Nah setelah habis kajian, teman saya ini ngajak ngomong, Ustaz, ngajak ngobrol. Dia tuh ada pertanyaan yang ya tadi sempat disinggung juga di akhir ketika Ustaz bilang mahalnya sebuah hidayah gitu ya. Ketika Abu Abu Thalib Abu Thalib yang melihat Rasulullah sholat tapi tidak mau masuk Islam, begitu mahalnya sebuah hidayah. Nah, yang kemarin tuh saat di masjid sana, masjid tempat kami jadi panitia kajian, itu sama Ustadz Heru waktu itu yang ngisi. Beliau bilang ada orang yang ada orang yang tidak mendapat hidayah gitu, karena memang Allah yang memberi hidayah. Gitu. Terus jadi teman saya ini bingung gitu. Berarti kita tuh nggak punya kuasa sama sekali terhadap hidayah yang Allah berikan gitu kan. Terus kenapa kok Allah berarti yang bakal masuk surga neraka itu semua ketetapannya Allah gitu. Kita nggak punya kuasa atas itu. Nah itu saya bingung menjawabnya. Ustaz. Mungkin bisa dibantu. Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Kak Zikri ya. Ini pertanyaan yang cukup berat ya, sangat berbobot ini terkait dengan hidayah. Di mana ada hak prerogatif Allah di sana ya. Oke, monggo silakan dijawab. Jadi kita harus pahami itu semua memang erat kaitannya dengan konsep takdir ya. Jauh sebelum alam semesta ini tercipta, Allah telah memerintahkan pada qalam untuk menulis lauh mahfuz tentang seluruh nasib, takdir, takaran alam semesta, dunia. Itu sudah ditulis seluruhnya. Termasuk skenario hidup manusia. Skenario hidup manusia itu sama Allah sudah diciptakan banyak sekali probabilitasnya. Kalau bisa dibilang semacam cabang-cabang gitu ya. Pohon yang bercabang-cabang. Manusia yang memilih ya. Dan Allah itu maha tahu bahwa manusia itu, seorang manusia itu nanti akan mencuri. Maka Allah menuliskannya takdir itu. Allah itu maha tahu bahwa seseorang yang namanya A itu akan mencuri hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian. Maka Allah menuliskannya di takdir itu. Itu konsep takdir di mazhab Hanafiyah itu begitu. Dan itu diakui. Seperti itulah konsep takdir. Artinya manusia berkehendak memilih. Karena kehendak bebas memilih itulah Allah menuliskan takdir itu untuk kita. Jadi seperti itu. Makanya lebih penting untuk terus-menerus memastikan diri kita, memilih pilihan yang baik daripada memikirkan apa sih yang sebenarnya Allah pilihkan untuk kita. Itu lebih penting seperti itu. Karena kalau kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah, akal nggak nyampe. Akal nggak nyampe. Malah seseorang itu akan semakin jauh dari hidayah. Contoh misalnya seorang cewek ya, aku ini berhijab. Tapi kalau sekarang aku ini nggak berhijab, berarti kan memang udah ditakdirkan aku nggak berhijab. Di mana keadilan Allah? Kok aku sampai sekarang nggak berhijab? Nggak selesai kalau begitu. Lebih selesai, lebih problem solve itu yang mana? Daripada dengan bisa jadi Allah mentakdirkan aku hari ini tidak berhijab. Tapi bismillah, aku akan memulai takdirku yang baru. Berpindah dari satu takdir ke takdir berikutnya. Ke takdir yang lain. Itulah makanya seseorang ketika terlalu sibuk memikirkan perbuatan-perbuatan Allah, dia akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengubah dirinya. Dan memang ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu, itu tidak bisa diubah. Tapi kita masih bisa mengubah pilihan kita. Jadi seperti itu kalau saya menyampaikan Mas Zikri ya.
bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini, itu tidak lepas dari apa yang Allah tulis untuk kita. Tapi kan kita nggak tahu cabang cerita semacam apa sebanyak apa yang Allah tulis buat kita. Karena seperti jalan cerita yang bercabang-cabang, ketika kita memilih pilihan A gitu, kita akan sampai pada takdir ini. Terus kita pilih pilihan ini, kita akan sampai pada takdir ini, akan sampai pada takdir ini, terus begitu. Dan probabilitas takdir itu banyak sekali. Kita nggak tahu apa yang sudah dituliskan Allah, probabilitas apa yang sudah dituliskan Allah untuk kita. Tujuan kita adalah memastikan pilihan-pilihan kita di cabang skenario kehidupan kita itu baik menurutnya. Itu saja. Allah misal. Oke. Terima kasih ya penjelasannya dari Ustaz Reza. Kepada Kri, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ada Ustaz, tanggapan saya pernah dengar hadis gini Ustaz, kalau nggak salah ada hadis yang mengatakan gitu ya, mengatakan seperti ini. Ada orang yang ketika amalannya itu seperti amalan surga, namun di akhir hayatnya dia masuk ke neraka itu karena dia melakukan sebuah kemaksiatan kemudian meninggal. Tetapi ada juga orang yang setiap hari itu melakukan amalan kemaksiatan, namun di akhir hayatnya ternyata dia melakukan satu kebaikan lalu Allah masukkan dia ke surga. Nah ini kan ini juga berkaitan dengan takdir ya Ustaz. Saya tuh kadang juga bingung terkait hadis ini Ustaz. Kita menyikapinya bagaimana Ustaz? Biar kita tuh bisa berakhir dengan akhir hayat yang baik. Padahal ada hadis yang menyampaikan seperti itu. Kita menghadapinya bagaimana? Tipsnya bagaimana? Terima kasih hadis itu harus dikumpulkan dari banyak hadis ya. Jadi untuk memahami suatu konsep, apalagi itu babnya akidah begitu, itu harus dikumpulkan dari banyak hadis. Artinya satu hadis tidak berdiri sendiri, tapi ada hadis-hadis yang lain. Jangan lupa bahwa ketika kita beramal ya, ketika kita beramal kebajikan, lalu di tengah nauzubillah min dzalik, misalnya di akhir hidup kita melakukan suatu kemaksiatan, terus kita masuk neraka. Hadis lain juga menyebutkan bahwa amal-amal perbuatan yang kemarin itu tidak sama sekali dihilangkan oleh Allah, tetap tercatat. Tapi kemudian seseorang itu melakukan perbuatan buruk di akhir hayatnya dan dia dimasukkan ke neraka, tapi catatan-catatan kebaikannya masih ada selama dia tidak murtad. Gitu. Nah, setelah dicuci di neraka, maka kemudian kesalahan-kesalahan diampuni, barulah kemudian dia angkat dari neraka. Kita harus memahami seluruh konteksnya utuh, Mas Zikri. Tidak berpikiran bahwa kalau gitu kita harus ini aja melakukan amal buruk saja, maksiat aja nggak apa-apa. Toh nanti menjelang akhir kematian kita nanti berbuat baik, kan kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Ya, semangat hadis tadi itu bukan pada soal nasib anak Adam ketika melakukan suatu amal dalam hidupnya sehingga berakhir ke surga atau neraka. Semangatnya bukan di situ. Semangatnya adalah karena kamu tidak tahu akhir kehidupanmu itu kapan, pastikan kamu berbuat kebajikan terus-menerus dan jangan melakukan kemaksiatan. Seandainya pada waktu kamu melakukan kemaksiatan terus mati, kan eman-eman amalmu yang kemarin. Kan kamu masuk neraka. Semangatnya itu di situ loh. Jadi bukan untuk dipertentangkan dengan kebingungan kita bahwa kalau gitu kita melakukan kemaksiatan pun nggak apa-apa. Yang penting nanti di akhir hayat kita melakukan kebaikan. Kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi semangat hadisnya itu adalah pada pilihan-pilihan hidup yang harus kita pastikan bahwa pilihan hidup kita itu harus senantiasa baik terus. Karena kita nggak tahu kapan akan dicabut oleh Allah nyawanya. Begitu ya Mas Zikri ya? Masya Allah sudah terjawab Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah. Ayo kok. Ini ada pertanyaan di kolom chat ini. Iya, betul. Baik, ya, semoga bisa menjawab kegalauan dari Kak Zikri tadi ya. Mudah-mudahan ada pencerahan yang bisa menguatkan keimanan juga ya. Ya, selanjutnya nih